Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami selaku Dewan Juri ingin mengapresiasi dan lebih khususon kepada para peserta kita, terutama untuk para peserta yang sudah luar biasa dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Dan yang keduanya kan nomor 1 dulu, Pak. Kemudian yang selanjutnya kepada Dewan Guru yang hadir menyertai dan juga membimbing kita, terutama untuk guru-guru kita yang ada di sini. Dan yang luar biasa, sehari ini kita full diservis oleh DPA Dinas DPK yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan, luar biasa. Dan saya sebenarnya di tengah ini ingin mengucapkan sebuah pantun. Bilangnya edas ya. Edas itu adalah hebat gitu ya. Pok gelepok. Edas. Jadi cilik APK pok. Edas. Pok gelepok. Edas. Lomba bercerita ning Riki nape kapok. Karena Peter Kamis ya, jadi akhirnya rada-rada berbau bahasa. Lalu kali ini mungkin wonten arahan saking dua juri mungkin. Ini artinya berarti izin ini untuk meningkatkan bagaimana lomba bercerita kita nanti biar tahun depan itu lebih baik dan meningkat. Dari 2 hari ini, kalau saya pribadi itu seperti diteror. Diteror itu artinya dari peserta dari nomor 1, 2 dan seterusnya itu diteror. Diteror artinya langsung dilembek. Waduh, ini beda gerakan mengketeng ya. Karena ada gerakan gini nih, kita mengimaginasikan kira-kira apa ini ya? Oh, jenggot. Terus ada lagi adegan yang lainnya gini gitu. Oh, jenggotnya kecil. Tadi ada beberapa yang memvisualisasikan itu gitu. Dan artinya semoga apapun nanti hasil yang diumumkan oleh Dewan Juri itu bisa dimaknainya dengan bijak. Yang pertama, konsep dasar untuk bercerita yang harus dipahami terlebih dahulu adalah how to deliver the message of the text and the audience. Bahasa Inggris, Bu. Artinya adalah yang pertama, konsep ketika bercerita itu adalah bagaimana kita memahami pesan apa yang akan kita sampaikan dalam sebuah teks untuk diceritakan. Kira-kira pesannya apa? Itu yang paling utama terlebih dahulu sebelum melatih ke yang lain-lainnya. Kalau ini sudah dapat, nanti ke depannya enak. Dan yang keduanya adalah konsep ketika sudah memahami teks, kemudian kembalikanlah untuk siapa teks ini. Kalau dalam teater itu berbicaranya adalah ketika teks cuma dibaca itu hanya sebagai drama saja tujuannya. Tapi ketika dipertunjukkan itu jadinya adalah sebuah pertunjukan. Dan konsep bercerita itu berarti sudah bentuknya adalah pertunjukan. Dari awal first impress, dari pertama ada yang nyanyi dulu, ada yang istilahnya tuh tracer ya kalau di film itu memunculkan sebuah adegan kecil, tsunami, teror, square kecil, tapi adegan-adegan yang kecil didatangkan di awal itu kita berbicara adalah first impress ataupun dengan istilah teknik muncul. Tidak apa-apa. Terus yang kedua ada dikaitkan dengan teknik munculnya dengan background lesung karena menceritakan tentang Tanjung Lesung. Jadi untuk awal mau ngomong tentang Tanjung Lesung nih. Hanya ketika beberapa yang mentas tentang Tanjung Lesung, apakah bunyi lesung itu tung 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 tung. Saya lihat di YouTube menganalisa makanya bunyi lesung itu nggak gini gitu ya. Jadi ini yang dibunyikan bunyi apa gitu? Pentungan. Ya. Jadi artinya ada analisa semiotika tanda dan penanda di sebuah panggung, di sebuah pertunjukan bercerita ini. Dan yang keduanya adalah eye contact.
ice contact itu adalah ketika si cerita itu bercerita untuk dirinya sendiri lebih cenderung adalah narator. Dia untuk dirinya sendiri dan penonton. Tapi ketika ada ruang-ruang aktor yang lain, ada tokoh yang lain, kadang ketika dia ngomongin dengan ibu, kok ibunya di bawah, ibunya lagi duduk apa kemana gitu. Awal ngomongnya duduk, terus lama-lama berdiri gitu. Oh, berarti ibunya di atas nih gitu. Jadi konsistensi eye contact, pandangan mata ketika si pencerita menghadirkan tokoh imajinasinya di panggung, itu juga harus konsisten matanya gitu. Kadang ada yang lari gitu ya. Wah, kayaknya nggak konsisten nih gitu. Yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah logical thinking. Ketika bercerita itu ada nilai-nilai logis yang ada di cerita. Nilai logis itu tidak mungkin ketika bercerita sesuatu lagunya lagu yang tidak berkaitan dengan cerita tersebut. Ya, itu berarti logis gitu. Kemudian ada secara teknik, kalau ada yang menggunakan headphone ya, ini headphone. Headphone ada yang popping itu ketika terlalu dekat, dia terlalu kekuatan vokalnya kenceng, ditambah dia dekat, storing. Terus apalagi nafas itu popping. Kalau di audio di posisi broadcast itu popping, jadi napas-napas kita itu terdengar di audio ini. Jadi kalau bisa nanti ke depan ketika memakai mic itu harus disesuaikan, kita nafasnya, setiap orang nafasnya berbeda-beda ketika mengutarakan sesuatu. Ada yang taruh sini, ada yang deketan sampai namanya kedengeran ketika geraknya panjang gitu. Dan yang terakhir nanti akan disampaikan dengan yang lain adalah Bapak Ibu, anak-anak yang luar biasa, yang harus dipikirkan ke depan adalah after perform, setelah kita pentas itu harus healing dulu. Healing artinya menetralisir kita ketika jadi tokoh itu. Khawatir nanti ketika ketemu di story-story yang lain, karakternya masih sama seperti yang sekarang gitu. Karena ada beberapa yang dilihat, ada beberapa yang peserta yang mungkin ketemu lalu bercerita itu belum healing itu artinya belum meninggalkan tokoh yang lain. Tapi ketika pentas di sini menghadirkan naskah yang lain, itu masih ke bawah kayak yang kemarin gitu. Karakternya masih ke bawah. Jadi kalau bisa setelah hari ini itu harus healingnya bagaimana lah, terserah metode masing-masing gitu ya. Karena ini penting, kalau tidak healing terlebih dahulu, khawatir nanti dinas yang lain ataupun khususnya adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Cilegon mengadakan tahun depan, khawatir masih karakter tahun ini gitu. Yang diharuskan adalah untuk tahun depan gitu. Kalau bisa di healing terlebih dahulu. Mungkin semoga kerihin saking bulet, mungkin ditambahi saking kangihan sereng teh putri Katran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Gak ada yang tahu. Ulangin. Mana suaramu? Ini suaraku. Wah, lemas banget ya. Udah sore. Sama Bu. Mudah-mudahan nggak maghrib aja ya. Langsung aja Bu. Yang pertama, hidupnya sebuah cerita itu bergantung kepada teknik mengolah cerita atau teknik bercerita. Maka pemilihan cerita itu paling modal utama. Ada peserta yang saya tadi amati, ini sebenarnya bagus, tapi ketika memilih ceritanya salah, akhirnya salah. Bukan cerita yang salah sih sebenarnya, menyajikannya yang salah. Seperti halnya gini, kita bawa sesuatu makanan dan makanan itu kita lempar. Tapi bagaimana kita membawakannya itu dengan cara yang bagus. Seperti kayak gini, yang tren sekarang itu Karen's Dinner, tempat makanan yang viral itu berlomba-lomba orang untuk ke sana. Ngapain saya bilang Anda untuk datang ke sana dengan dilayani dengan orang-orang yang jutek? Saya merasa itu bukan suatu sensasi. Mengejar viral bagi saya nggak masuk. Karena tujuan manusia itu untuk dilayani, gitu kan? Pengen dilayani sejatinya gitu. Nah, untuk membawakan cerita paling tidak, gitu. Yang paling penting pilih cerita yang benar-benar
nyaman bagi kita dan tokohnya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai diperankannya 8 tokoh, kemampuan kita cuma bisa membawakan 3 tokoh, sehingga banyak sekali ruang-ruang yang bertabrakan atau tokoh-tokoh yang bertabrakan. Contohnya misalnya satu kisah Geger Cilegon misalnya, itu banyak sekali tokohnya. Ketika memerankan satu tokoh ini dengan tokoh yang lain, ini yang mana ya? Saya bertanya gitu. Ini yang mana ya? Gitu ya. Paham ya? Yang kedua, kreasikan naskah itu. Yang tadi Kang Adi sudah sampaikan sebenarnya, mungkin lebih diperjelas lagi, sama saya dipertebal lagi, bahwa naskah yang sudah disajikan atau yang ada di buku cerita itu, maka dibawakannya dengan konteks bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Kembangkan itu. Contohnya gimana? Detailnya gini deh. Kalau di Tanjung Lesung ya, pagi itu terdengarlah suara. Raden Budok, wah, seorang pria yang gagah berani ingin berkelana dengan 2 hewan kesayangannya. Di belakang ada anjing yang mengikuti. Jadi nggak usah berpeluang jadi anjing ya, nggak usah. Kita narasikan saja lewat suara ya, dan nggak usah jadi kayak monyet-monyetan ya. Enggak bercanda. Ya, gitu ya. Selanjutnya kreasi suara tokoh. Nah ini jadi penting. Saya yakin tadi ada beberapa anak yang suaranya unik Bu, tapi nggak dimaksimalkan. Contoh tadi ada satu sekolah yang saya bilang, ini unik, kenapa tokohnya ini nggak jadi tokoh utama? Kalau misalnya dia tokoh suaranya unik, teman-teman, misalnya gitu kan bisa. Raden Budok kan nggak harus, nggak harus, tapi bisa, anjing, ayo. Katanya mau berangkat, kok diem aja? Kenapa gak digitukan? Memperkuat karakter aja gitu. Salah nggak? Nggak salah, gitu ya. Yang saya tanya sama Kang Adi, Kiwas itu memimpin perang itu usia berapa? 40 tahunan. Tapi tadi ada yang Kiwas itu seolah sosok yang tua, kakek-kakek. Ayo, kita perang. Kira-kira ada yang mau ikut nggak Bu? Nggak yakin saya Bu, punya pemimpin itu nggak yakin, serius. Enggak lah, ini modal mati. Jadi harus sosok yang gagah berani gitu ya. Ya gitu ya. Lanjut, konsistensi. Bener tadi ada yang lompat karakter, tiba-tiba neneknya suaranya tadinya halo Nana, tiba-tiba halo Nana. Kok jadi beda? Nah gitu ya, konsistensi ya. Ingat ya, konsistensi itu penting ya. Nah, inflection. Kalau tadi ini bagian moving, kalau saya bahasanya inflection. Antara satu tokoh dengan tokoh yang kedua, tadi udah disampaikan sih. Jadi ada yang tokoh merannya gini, ibunya ngomong ke sini, anaknya ngomong ke sini juga. Saya bilang, terus ngomong sama siapa ya? Masa membelakangi gitu kan? Dusun amat anak Bu. Halo. Iya Bu. Gitu ya. Lanjut. Pesan moral tadi ada beberapa bagus Bu. Pesan moral tuh bukan hanya di akhir, tapi di tengah. Tapi ada yang udah memasukkan. Kira-kira perbuatan itu boleh nggak? Contoh kayak di Dapur Awang mungkin ada adegan yang membentak orang tuanya. Nah, disampaikan pesan moral. Tujuannya apa? Untuk memblocking, khawatir itu ditiru sama orang yang mendengarkan. Karena anak itu sejatinya peniru ulung. Yang berikutnya terakhir Bu, mungkin saya Bu. Ada beberapa peserta didik kita yang saya rasa anaknya anak visual. Tahu anak visual? Punya ciri apa? Tidak tahu? Iya, saya yakin tahu lah. Salah satu cirinya adalah bicaranya cepat sekali. Sehingga ketika berbicara, nah, maka trik untuk anak visual di awal boleh Bu dengan posisi moving yang duduk. Jadi cerita tuh nggak harus berdiri. Kadang saya mulai dari adegan mana nih? Wah, duduk dulu deh. Suatu hari boleh, seperti halnya puisi ya. Puisi boleh dengan sikap duduk, boleh nggak masalah. Tapi yang penting tertata, jangan sampai gini movingnya. Suatu hari ada seorang anak bernama ya. Jadi harus tertata per paragraf Bu. Kalau suatu hari nggak maju satu. Ada seorang anak bernama Ahmad. Ini anak ini, Ahmad dia rajin sekali mengaji. Misal contoh seperti itu. Nah,
pindah lagi gitu tuh. Jadi kelihatannya enak, jurinya ngeliatnya. Ini main nah, mata kita pusing Bu, ngeliatnya Bu. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi penilaian saya emang agak berbeda Bu. Mungkin juri yang lain di sini, saya kadang di situ, kadang begini. Jadi agak beda sendiri. Kadang-kadang saya butuh angle-angle yang berbeda untuk memandang sesuatu gitu ya. Sekian dari saya, mungkin tambah terakhir dari Kak Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya adik-adik? Sudah tenang? Apa masih deg-degan? Ya, alhamdulillah. Semua peserta yang sudah ada di sini, kalian semua sudah menjadi pemenangnya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Andi dan juga Kak Ihan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit, terutama terkait karakter ya. Karakter anak, pasti ibu guru di sini memilih anak tidak sembarangan ya. Pasti melalui seleksi, kemudian minat bakat anak. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita memilih anak yang dia sudah mau mencoba untuk belajar bercerita. Kita harus coba Bu, naturalnya mereka seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan, naturalnya anak-anak saja. Kreasikan narasi tadi seperti yang Kak Ihan sampaikan, itu tidak harus terpaku dengan teks ya. Narasi yang sudah ada di buku itu kita buat seperti kita ngobrol, kita cerita ya. Pagi-pagi, tahu nggak teman-teman, ada suara apa ya ini? Misalnya. Nah itu kan kalau di teks, pagi hari yang cerah, semilir angin, udara yang sejuk. Nah ini dikreasikan ya. Pakai bahasa sehari-hari saja itu lebih bagus ya. Tidak harus sama dengan teks itu untuk terkait naskah cerita ya. Tidak harus sama. Ini sering kita sampaikan ya setiap tahun. Setiap tahun sering kita sampaikan kepada peserta. Mungkin ada yang baru mengikuti lomba bercerita ini menjadi pelajaran. Walaupun tahun depan misalnya tidak dapat undangan lagi untuk mengikuti lomba bercerita, tapi ini bisa menjadi program yang berkelanjutan nantinya, supaya menumbuhkan bibit-bibit pencerita yang ada di Kota Cilegon. Setuju nggak Bu? Iya, ya mudah-mudahan adik-adik semua yang di sini menjadi dan mendapatkan pelajaran dari lomba bercerita ini. Kemudian untuk dialog, tadi melihat dialog antar tokoh di sini masih ada yang tidak konsisten ya, itu tadi tidak konsisten. Tapi tidak apa-apa karena memang setiap peserta pasti memiliki karakternya yang berbeda-beda. Ada yang banyak narasinya, dia lebih terpaku dengan teks, ada juga yang dialog. Tapi mudah-mudahan kedepannya untuk dialog bisa lebih konsisten lagi ya. Mana ketika berdiri, ketika duduk dan lain sebagainya. Kemudian dalam cerita ilustrasi ini menjadi sebuah hiburan ya. Jadi kalau ada ilustrasi tambah terhibur ya. Itu menjadi nilai plus juga nih untuk ibu-ibu dan adik-adik semua untuk kedepannya. Itu tadi mengkreasikan cerita lebih menarik ya, lebih menarik, yang mendengar juga terhibur, kemudian membawakannya dengan santai, dengan rileks, penuh percaya diri, dan itu menjadi nilai utama. Baik, itu saja dari kami. Mudah-mudahan masukan dari kami semua bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan adik-adik semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.